Bab 677. Ledakan. Seolah-olah jiwa dari 10 pedang itu berdering menuruni gunung. Sebelum momentum berat tiba, segala sesuatu di sekitar Zuovan tidak bisa menahan gemetar, dan bumi bahkan lebih retak. Di bawah tekanan yang kuat, kerikil dan debu naik secara aneh ke udara seolah-olah tidak terikat oleh gravitasi. Itu hanya mengambang seperti itu, bukan ringan setelah berat menjadi lebih ringan, tetapi semacam gaya reaksi di bawah tekanan berat yang sangat kuat, yang membuat segalanya tidak bisa menahan diri untuk tidak naik ke langit. Seolah-olah gravitasi di langit telah jauh melebihi berat-berat bumi itu sendiri. Pupil matanya mengecil. Yangsa dan yang lainnya saling memandang. Mereka mengambil napas dingin dan terkejut. Kekuatan jiwa pedang dari integrasi 10 roh jauh lebih kuat dari yang mereka bayangkan. Kekuatan dahsyat macam apa yang dapat menyebabkan fenomena alam abnormal seperti itu? Dan inilah kekuatan, pada saat ini, menekan kepala Zuovan. Tapi Zuovan masih seperti pria yang tidak ada hubungannya. Dia berdiri di sana dengan tenang tanpa niat untuk menghindar. Melihat adegan ini, Yangsa dan kepala orang lain berkeringat deras, dan wajah mereka gemetar ketakutan. Tidak hanya 3 persembahan dari sekte CE ajaib mereka, tetapi bahkan para penonton memegang erat-erat di hati mereka dan menatap Zuovan, mereka penuh ketegangan. Bahkan 2 master tertinggi menunjukkan kesungguhan yang belum pernah terjadi sebelumnya di wajah mereka. Gerakan ini mengguncang bumi. Ini benar-benar cara untuk melakukan upaya bersama. Saya khawatir dalam 9 sekolah, tidak ada yang bisa menghentikan mereka dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan jika mereka adalah 3 yang pertama, mereka harus bekerja sama untuk bertarung. Tapi jika ada yang bisa melakukan itu, mereka akan menjadi salah satu kandidat pertama di negara bagian barat. Kalaupun untuk menggantikan posisi lukisan dan pemuda di masa depan, itu belum tentu. Kelopak mata sedikit bergetar, dan kedua master tertinggi menatap sosok Zuovan, tetapi mereka sangat serius. Kakak Zuo, apakah kamu benar-benar ingin menghindarinya? Melihat bahwa Zuovan masih sekuat batu di hadapan roh pedang, Wen Tao tidak ingin membuka mulutnya lagi untuk mengingatkannya. Namun, Zuovan terkekeh, menggelengkan kepalanya dengan tak terbantahkan, dan membuat suara samar, jika saya bergerak, bukankah itu membuktikan bahwa saya mengaku kalah? Apakah Anda tahu bahwa Anda tidak dapat melakukannya, Saudara Wen? Apakah Anda pikir saya akan malu-malu? Yah, seorang pria. Dalam Perang Dunia I ini, tidak peduli apakah kamu menang atau kalah, aku akan mengingatmu dengan minuman besar. Formula segel Wen Tao berubah lagi. Jiwa pedang besar dengan cahaya pedang tajam mengalir ke Zuovan tanpa menunda. Kali ini, momentumnya kuat dan kecepatannya juga meningkat tajam. Jika pedang itu jatuh perlahan seperti gunung sebelumnya, memberi orang tekanan berat. Sekarang pedang besar itu akan seperti palu yang menabrak pintu depan dalam sekejap untuk menghancurkan lawan menjadi daging dan lumpur dalam sekejap mata. Momentum inspirasi yang menakjubkan itu, bahkan Zuovan tidak bisa menahan nafas stagnasi. Betapa kuatnya, hati tidak merasakan lin, hati Zuovan meskipun ada bagian bawah, tetapi juga tidak berani mengabaikan, di bawah terburu-buru untuk menyegel. Tiba-tiba, tepat ketika jiwa pedang hendak mengenainya, dan semua penonton begitu gugup hingga napas mereka akan berhenti, nyanyian naga yang mengejutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Saat berikutnya, tetapi melihat ledakan warna-warni siaguang di tubuhnya, gelombang serangan pedang itu mencicit, tiba-tiba berhenti. Murid itu tidak bisa membantu tetapi membeku. Kiki, 10 murid sekte Dewa Pedang, terkejut dan melihat ke depan dengan tak percaya. Bagaimana bisa pedang mereka yang tak tertandingi berhenti di udara seolah terhalang oleh sesuatu? Namun, ketika mereka melihat benda di pedang, mereka semua terkejut dan mengambil napas dingin. Pada saat ini, jiwa pedang mereka memegang cakar naga yang tajam dengan erat, dan cahaya warna-warni terus muncul. Setelah cakarnya yang tajam, ada seekor naga dengan panjang 100 zang. Seluruh tubuh Zuovan dilindungi dengan kuat oleh ekornya. Mata naga yang agung menyapu sesuka hati, dan semua orang, termasuk para penonton di luar medan perang, tidak bisa tidak terkejut dan khawatir. Tampaknya di bawah tatapan mata naga, mereka adalah semut mol di dalam debu. Mereka tampak sangat kecil sehingga mereka tidak berani membuat kesalahan di hati mereka. Ini adalah
Murid itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menyusut, Wu Qingqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Melihat ini, Iblis Yan juga terkejut. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, tidak heran, hanya setengah dari roh yang terpapar terakhir kali, sangat kuat. Jika Anda tidak salah, itu seharusnya roh naga legendaris. Di seluruh Shizu, hanya ada 2 master tertinggi yang berhasil memadamkan roh yang paling kuat. Jadi dia menoleh dengan ceroboh dan melihat ke tempat di mana kedua bangsawan itu berada. Namun, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri dan melihat ke arah Zuofan, yang penuh dengan keheranan. Roh naga adalah yang paling kuat di dunia. Sangat sulit untuk menyatukan kesuksesan. Tapi saya tidak menyangka bahwa hal semacam ini benar-benar dilakukan oleh hantu kecil di kerajaan Tuhan. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat dilakukan oleh siswa melukis pada tahun-tahun itu. Tiba-tiba, 2 penguasa tertinggi saling memandang dengan emosi dan bisa melihat kejutan dan kegembiraan di mata masing-masing. Shizu, akhirnya, akan ada seorang jenius yang unik. Oh, begitu. Tidak heran kamu tidak takut dengan jiwa pedang 10 orang dalam satu sekarang. Ternyata kamu telah berhasil memadatkan roh naga. Yeling melihat bayangan cermin di bawah. Naga agung lahir di langit. Dia tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dia mengambil napas, tapi tidak apa-apa, musuh lamaku. Tidak bisakah roh itu lebih buruk? Tunggu sebentar. Apakah tuannya menyebutkan bahwa seseorang mencuri roh naga dari makam naga terakhir kali? Orang ini bukan kamu, kan? Haha. Tampaknya mendengar gumamannya, Wu Qingqiu menatap Yeling dengan heran. Adik bela diri yang lebih muda, apa yang baru saja kamu katakan, makam naga? Bukan apa-apa, aku sedang membicarakan bocah ini. Dia pantas bertarung denganku. Dia punya benih, haha. Wu Qing bingung dan bergumam, adik bela diri yang lebih muda, saya tahu Anda baik, tetapi saya tidak tahu situasi spesifiknya. Sekarang dia telah melepaskan roh naga. Jika Anda menganggapnya sebagai lawan Anda, apa semangat Anda? Tanda tanya. Petik 2. Yah rahasia, hei, kamu akan tahu nanti. Senyum misterius, sisik daun tidak setuju. Wu Qingqiu melihat, meskipun keraguan hati lebih serius, tetapi melihatnya tidak mengatakan, maka jangan pergi menjelajah. Pada saat itu, para penonton tampaknya telah mengingat dan menebak asal-usul roh itu. Mereka semua bersemangat dan mulai sibuk. Hanya ada satu naga ganda di seluruh negara bagian barat. Tetapi bagaimana 2 roh tertinggi bisa muncul di depan orang-orang? Tapi saya tidak menyangka bahwa hari ini saya memiliki mata yang bagus. Seorang murid dari sekte biasa juga telah memadatkan semangat yang kuat ini. Itu benar-benar membuka mata mereka. Dengan kekuatan 1 jiwa untuk memblokir kekuatan 10 roh, jiwa naga layak mendapatkan reputasinya. Putri Xuan Tianzong sudah bersemangat dan mengobrol dengan penuh semangat. Ketiga Yangsha memuja mereka, dan wajah mereka dipenuhi air mata. Di sekte strategi sihir mereka ingin mengejar ritme Akademi Suanglong. Neneknya, kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba. Mereka adalah 3 berikutnya yang tidak diketahui. Mungkin masa depan adalah yang pertama dari seluruh negara bagian barat. Bajingan ini, jika kamu memiliki kejutan seperti itu, kamu tidak akan mengeluarkannya lebih awal. Hati kecil keluargamu akan berdebar. Yangsa menyeka hidungnya dan menangis karena gembira. Namun, beberapa senang, beberapa sedih. Munculnya roh naga Zuofan, keajaiban Ceezong, dan beberapa teman Zuofan secara alami sangat gembira. Tetapi untuk 3 yang terakhir, yang akan segera menentangnya, ini adalah hal yang mengerikan. Akibatnya, wajah semua orang langsung turun bermartabat. Secara khusus, 10 orang Jian Shenzong, yang sekarang berselisih dengan Zuofan, memiliki dorongan untuk menangis. Wen Tao melihat Zuofan dari kejauhan, terutama 100 naga Zhang di kepalanya. Sudut mulutnya mengerut, dan dia tidak bisa menahan kutukan, ya, Zuofan, kamu hanya berpura-pura menjadi serigala dengan ekor besar. Kamu tahu apa yang tidak bisa kamu lakukan. Karena kamu tidak melakukannya, bahkan percaya pada roh naga, kamu terpaksa melakukan sesuatu. Aku bilang aku akan menghadapi kesulitan, tapi aku tidak secara spesifik menyebutmu. Kenapa kamu begitu bersemangat? Bukan dari mata putih anak laki-laki, Zuofan segera tidak mengakui akun itu,
mencibir, ingin bertarung lagi, lebih baik membuangnya. Menatap Zuofan dengan erat, Wen Tao mendengus, lempar, tidak mungkin. Begitu kita memiliki 10 jiwa, kita akan bertarung sampai akhir dengan darah. Dikatakan, Wen Tao minuman besar, 10 orang lagi di tangan segel, mata pertempuran gigih. Tiba-tiba, mereka semua mendengar bunyi bip yang menusuk di telinga mereka. Cakar naga, yang difiksasi oleh roh naga, menggosok dan menghancurkan langkah demi langkah, seolah-olah melepaskan diri dari belenggu cakar naga kapan saja. Meskipun roh naga surga kuat, 10 roh pedang bergandengan tangan, dan mereka tidak langsung lemah. Melihat pedang besar itu akan melepaskan diri dari belenggu cakar naga dan menghantamkannya ke kepala Zuofan. Hati Zuofan sangat menginspirasi. Dia tidak berani mengabaikannya. Dia dengan cepat membuat segel. Kekuatan cakar naga segera meningkat 3 poin. Wen tahu 10 orang adalah kejutan tubuh. Tidak bisa tidak gemetar, sudut mulutnya ditutupi dengan warna merah. Tapi mereka masih menempel padanya, dan jiwa pedang juga menurun. Tampaknya cakar naga tidak bisa menghentikan jiwa pedang untuk membelah. Wen tahu, apakah kamu benar-benar ingin mengejar seperti ini? Jika kita terus seperti ini, entah aku akan dibunuh oleh jiwa pedangmu, atau rohmu akan dihancurkan oleh cakar nagaku. Tetapi jika aku mati, aku akan mati karena daging dan darah. Tetapi jika Anda gagal, para dewa dan roh akan dihancurkan, yang jauh lebih mahal daripada harga yang saya bayar. Tangannya gemetar. Zuofan menatap jiwa pedang yang akan jatuh, dan menatap Wen Tao dengan peringatan. Dia menggigit giginya dan bahkan menggigit darah. Wen Tao memberi minuman besar, seolah-olah dia bertekad untuk mati. Saya tahu bahwa kita tidak bisa melakukannya. Ini adalah keterampilan pedang saya. Jika kita melemparkan hari ini, kita tidak akan pernah memiliki hari ketika Kendo mencapai puncak. Kita seharusnya tidak menyesali kematian kita. Zuofan, saya dulu adalah seorang maniak seni bela diri. Saya hanya tahu bagaimana bersaing dan bagaimana untuk menang. Tapi setelah memasuki Sekte Dewa Pedang, saya akhirnya memiliki Kendo saya sendiri. Hari ini Perang Dunia I, saya tidak akan melawan Anda, hanya untuk melanjutkan Kendo saya. Saya tidak akan pernah berkecil hati. Saat ini, Xie Tianxiang juga merupakan minuman besar, berdering melalui langit. Jangan pernah putus asa, jangan pernah mundur. Bab 678. Dia menatap mereka dalam-dalam, wajah mereka tegas, dan sudut mulutnya tertutup gelembung darah. Zuofan mengangguk sedikit dan matanya tiba-tiba membeku. Dia menggigit giginya dan berkata, dalam hal ini, aku akan membantumu. Bentuk kedua dari 3 sihir dan roh jahat, cakar naga hantu. Dengan minuman ringan, tangan Zuofan tercetak dan semangat naga mengaum. Kekuatan tangannya juga sangat meningkat. Kara. Tampaknya ada suara retak, dan ada retakan pada jiwa pedang besar. 10 tubuh Wen Tao terkejut lagi. Kiki tidak bisa menahan nafas merah cerah. Tapi mereka masih menggerogoti gigi mereka, dan jiwa pedang terus-menerus menggiling. Formula segel Zuofan secara bertahap terbentuk, dan kekuatan cakar naga juga meningkat. Ketika formula segel Zuofan selesai, roh naga, yang adalah rohnya, akan menggunakan cakar naga hantu untuk menghancurkan roh pedang dengan 1 cakar. Pada saat itu, 10 orang dari klan Dewa Pedang semuanya akan mati sekaligus. Namun, saat dia akan menyelesaikan formula pencetakannya, tangan Zuofan tiba-tiba berhenti. Setelah merenung lama, dia menggerakkan tangannya dan segera mengganti formula overprint lainnya. Gerakan ketiga dari 3 sihir dan roh jahat, kamu naga dan nyanyian hantu. Mengaum, kekuatan cakar jiwa naga segera berhenti hari itu, tetapi mulut naga itu hancur, dan meraung ke jiwa pedang. Tiba-tiba, gelombang suara yang kuat membawa kekuatan roh yang sangat kuat dari jiwa naga menghantam jiwa pedang, yang membuat jiwa pedang bergetar. Namun, pada saat berikutnya, ada ledakan keras. Roh pedang besar tersebar dan berubah menjadi 10 roh pedang. Mereka terguncang tersebar dan kembali ke tuan mereka dalam sekejap. Dan Wen Tao 10 orang juga tiba-tiba terkejut, Kiki menyemburkan seteguk darah merah, perlahan jatuh, sudah tertekan. Melihat adegan ini, semua orang yang hadir tidak bisa tidak merasa tersentuh, dan masing-masing memiliki cita rasa tersendiri.
Karena melalui adegan ini, mereka telah benar-benar mengerti. Pada saat terakhir, Zuofan, sang penyihir, akan berbelas kasih kepada 10 orang Wen Tao. Itu benar. Benar-benar hal yang paling menakjubkan bahwa pelaku kejahatan yang selalu kejam dan kejam telah menyerahkan tangannya kepada praktisi yang lurus. Meskipun ada persahabatan di antara mereka, tetapi seperti yang kita semua tahu, jalan iblis selalu tidak bersahabat. Dan Zuofan telah memberi mereka cara untuk bertahan hidup selama mereka menyerah. Itu keengganan mereka sendiri. Dalam hal ini, kebajikan dan kebenaran Zuofan tidak dapat disalahkan bahkan jika dia menderita karena pembunuhnya. Dan faktanya sama, Zuofan benar-benar tidak ragu-ragu untuk menghancurkan dewa-dewa mereka. Namun, pada saat terakhir, tangan Zuofan berhenti lagi, berubah menjadi jiwa pedang yang telah mengumpulkan 10 dari mereka, hanya melukai mereka secara serius. Hal ini membuat banyak orang bertanya-tanya apa yang dia maksud dan berspekulasi tentang niatnya. Ada banyak trik di antara para praktisi jalan jahat. Ini adalah berkat Sekte Dewa Pedang untuk memastikan bahwa Sekte Kebijakan Sihir akan memenangkan aliansi di antara 3 sekolah di masa depan. Kamu bisa menyembunyikan trik ini dari orang lain. Tapi bukan dari saya, Zhao Dezu. Zhao Dezu, pemimpin Sekte Keadilan Surga dan Bumi, menggelengkan kepalanya dan matanya cerah. Dia sepertinya telah melihat semuanya. Kemudian dia menoleh dan melihat murid-murid di sampingnya dan menegurnya, kamu tahu, betapa liciknya orang gila jalan iblis. Kali ini, Dewa Pedang harus berterima kasih kepada mereka. Oh, sekte ortodoks lain telah jatuh. Setelah mendengar ini, seorang murid segera maju ke depan untuk menyanjungnya dan berkata, apa yang dikatakan kakak bela diri adalah bahwa saya hanya berharap bahwa murid Sekte Dewa Pedang dapat menjadi sebijaksana dan seterang kakak bela diri, dan melihat dengan jelas kejahatan mereka. Namun, ada beberapa orang seperti kakak bela diri yang benar dan berani. Aku khawatir ada sedikit harapan di mata adikku. Itu tidak benar. Setelah menyentuh dagunya, Zhao Dezu merasa tersanjung dengan sanjungan yang sempurna ini. Dia tampak khawatir tentang negara dan orang-orang dan menghela nafas, inilah yang paling saya khawatirkan. Jika tidak ada orang bijak seperti saya, mudah untuk tertipu oleh penampilan munafik dari jalan jahat. Itu mengapa saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak boleh berhubungan dengan iblis sama sekali, tetapi untuk menangkap mereka semua. Sayangnya, orang-orang biasa-biasa saja ini tidak mendengarkan saya. Secara khusus, Sekte Taiking, sebagai kepala dari 3 sekte terakhir, harus memikul tanggung jawab berat untuk membasmi iblis, tapi dia sayangnya. Petik 2. Jangan marah, kakak bela diri yang lebih tua. Saya pikir penyebab kebenaran yang besar ini akan dihancurkan di tangan sekte-sekte ortodoks yang tidak membedakan yang benar dan yang salah. Daripada itu, lebih baik bagi kita untuk menjadi kepala dari 3 sekolah dan menjadi contoh bagi semua sekte ortodoks di dunia. Murid itu tertawa dan terus menyanjung, terutama untuk posisi murid jenius pertama di Shizu, itu harus menjadi saudara bela diri yang lebih tua. Hanya saudara senior yang bermartabat dan bermartabat yang dapat mewakili penampilan kita di Shizu. Zhao Dezu menganggukkan kepalanya sedikit, tetapi wajahnya segera menjadi suram. Dia melihat ke arah Zuofan dan menghela nafas, artinya, tapi aku tidak bisa mengalahkan Wu Qingqiu dan aku tidak bisa melawan Yanmo. Sekarang ada monster dengan semangat naga masih maniak iblis. Ini tren untuk menghancurkan kebenaran saya? Jangan khawatir, kakak bela diri yang lebih tua. Di zaman kuno, kejahatan tidak bisa menang. Cepat atau lambat, kursi orang pertama di Shizu akan menjadi milikmu. Hehe, hehe. Murid itu masih menyanjung. Zhao Dezu merasa nyaman, tetapi hatinya sangat jernih. Apa yang tidak bisa dilakukan tanpa kejahatan? Ini omong kosong. Pada akhirnya, kuncinya adalah tidak melihat kekuatan. Awalnya, Sekte Keadilan Langit dan Bumi adalah akhir dari 3 sekte terakhir. Sekarang Sekte Kebijakan Sihir telah muncul untuk menantang mereka sepanjang jalan. Diperkirakan nama-nama 3 sekte terakhir sangat sulit untuk disimpan. Bagaimana mereka bisa memenuhi syarat untuk memikirkan yang pertama dari 9 sekte? Akan lebih baik untuk mempertahankan posisi saat ini. Dengan desahan di dalam hatinya, Zhao Dezu menggelengkan kepalanya tanpa daya.
Matanya berbalik dan dia memikirkan tindakan balasan. Menonton di platform tinggi, Wu Qingqiu menyentuh dagunya dan menatap Zuofan dalam-dalam. Dia berkata, dia sedang memikirkan situasi keseluruhan Zhongmen di masa depan. Bagaimanapun, sekolah sihir CE awalnya adalah 3 sekolah berikutnya. Sama seperti yang terdaftar di 3 sekolah menengah, itu memusnahkan semua murid dari Sekte Dewa Pedang, kepala 3 sekolah menengah. Itu menyinggung 3 sekolah lama dan tidak kondusif untuk perkembangannya. Lagi pula, masih ada periode waktu bagi kita untuk memasuki sekolah naga ganda, tapi kita masih perlu periode waktu untuk masuk ke sekolah naga ganda. Saya tidak berpikir dia begitu rumit. Pada awalnya, dia bahkan tidak memperhatikan murid-murid saya dari 3 sekolah terakhir. Bagaimana dia bisa melihat salah satu dari 3 sekolah? Dia menggelengkan kepalanya perlahan, tetapi Yanmo memiliki pandangan yang berbeda. Selain itu, murid iblis telah ceroboh, dan mereka mengatakan bahwa mereka akan mulai dengan tangan mereka. Bagaimana mereka bisa berubah pikiran di tengah jalan? Menurut pendapat saya, dia tiba-tiba kehilangan hatinya. Itu saja. Wu Qingqiu memandangnya dengan aneh dan berkata sambil tersenyum, tidak ada hati yang membunuh. Pisau telah di lehernya. Jika dia tidak tega untuk membunuh, dia akan mengambilnya kembali. Kapan pembudidaya iblis dapat mengambil miliknya, membunuh hati dengan begitu bebas? Kelopak mata sedikit melompat, Yanmo juga diam. Sebagai murid iblis, dia tahu paling jelas bahwa jalan jahat memiliki roh pembunuh yang kuat. Begitu niat membunuh muncul, dia harus membunuhnya sampai akhir dan melepaskannya sepenuhnya. Jika tidak, jika Anda menahan diri dengan keras, Anda akan mengguncang diri sendiri. Jika Anda ringan, Anda akan menyakiti diri sendiri. Jika Anda serius, Anda akan melukai diri sendiri. Bahkan jika Anda merusak suasana hati Anda, itu mungkin. Tapi Zuofan adalah bagaimana mudah untuk menahan untuk kembali, dia tidak jelas mengapa. Kurang umum, lebih aneh. Namun, pada saat ini, Ye Lin meremehkan untuk meringkuk mulutnya dan berkata, tidak peduli cara yang benar atau cara yang jahat. Tujuan utamanya adalah untuk menumbuhkan keadaan pikiran ke keadaan kebebasan. Apa yang aneh tentang Zuofan mengambil kembali hatinya yang membunuh? Itu hanya dapat membuktikan bahwa keadaan pikirannya sangat tinggi, dan dia tidak kalah dengan banyak orang tua. Bahkan dibandingkan dengan saya, dia masih lebih baik dari saya. Saya hanya bertanya-tanya, mengapa dia ingin berhenti membunuh? Apakah ini benar-benar untuk persahabatan? Bukan ini yang harus dilakukan iblis. Mata sipit, alis sisik daun sedikit berkerut, 100 pikiran tidak bisa mengerti. Di atas peron, 2 penguasa tertinggi saling memandang sejenak, dan mereka semua tertawa. Alis putih, lihat, orang-orang kecil ini, sama seperti kamu dan aku saat itu. Master berjanggut hitam membelai jenggotnya dan tertawa. Dia menoleh dan menatap mata bingung orang-orang di atas meja. Maha Guru alis putih juga mengangguk dengan senyum ringan. Ya, kebenaran sulit dilihat oleh orang biasa. Meskipun cara jahat dan jalan yang benar berbeda, mereka semua sampai pada tujuan yang sama dengan cara yang berbeda. Jalan mencari tahu, juga umum untuk memiliki perasaan saling menyayangi. Ini seperti kau dan aku, dan seperti Zuofan dan Dewa Pedang semuanya adalah anak-anak sekarang. Ya, semua orang di dunia mengejar ketenaran dan kekayaan, dan praktisi tidak dapat menghilangkan kekasaran mereka. Berapa banyak orang yang benar-benar bersedia mencari jalan dan terus maju sepanjang jalan? Mereka tidak tahu alasan mengapa si pembunuh berhenti tiba-tiba. Kami dapat mengerti dengan baik. Ketika Anda melihat 10 orang Wen Tao yang gigih dalam kendo mereka sendiri, Anda dapat melihat kegigihan mereka dalam mencari Tao. Bahkan pengemis yang paling kejam, selama dia memiliki Tao di dalam hatinya, bagaimana dia bisa melakukannya kepada orang-orang yang memiliki Dao yang sama? Ya, cara jahat itu tanpa ampun, tapi aku juga punya perasaan mengenal pahlawan dan menghargai pahlawan. Aku ingin semua 10 anak kecil ini. Haha. Dengan sedikit senyum, Sang Maha Guru alis putih mengeluarkan daftar dan isi 10 nama dengan hati-hati. Bersenandung, sebuah kolom cahaya putih tiba-tiba muncul, dan suara sesepuh hakim acuh tak acuh, kemenangan telah dibagi, kalian semua kembali. Mendengar ini, Zuofan perlahan memulihkan jiwa naga dan menatap Wen Tao 10 orang di kejauhan. Namun,
Mereka penuh dengan wajah kuyu, penuh warna yang tidak diinginkan. Yah, jika kamu kalah, kembalilah. Seperti yang diharapkan, kamu masih kalah, haha. Dengan senyum masam dan menggelengkan kepalanya, Wen Tao berdiri, menyeka sudut mulutnya merah, dan memandang 9 kemanusiaan lainnya, saudara, ayo pergi, jangan berkecil hati. Meskipun kami kehilangan tantangan ini, kami tidak melakukannya. Jangan kalah Kendo, kita tidak kalah. Kendo kita bisa berlanjut. Ke depan, kita harus bisa mengalahkan monster itu dan menghapus rasa malu kita. Kamu yakin? Alice tidak merasakan apa-apa. Zuofan tidak setuju, suara terkekeh. Dia menatap tajam padanya. Wen Tao menunjuk ke Zuofan dan berteriak, lain kali, kita pasti akan menang. Dengan senang hati, melihat 10 orang secara mendalam, Zuofan tidak bisa tidak berkata, jika ini akan menjadi kontes lain kali, saya harap Anda masih memiliki 10 dari Anda bersama. Menatap matanya dengan erat, Wen Tao mengangkat tinjunya dan berkata dengan paksa, jangan khawatir tentang itu, kamu pasti akan melakukannya. Dengan itu, 9 orang lainnya mengangkat tinju mereka bersama-sama, dan wajah mereka penuh semangat juang, seolah-olah mereka telah menang kali ini. Kemudian, orang-orang dari Sekte Dewa Pedang pergi ke Cahaya Putih. Tetapi sebelum mereka pergi, mereka masih mendatangi murid-murid Sekte Sihir CE yang telah dirobohkan oleh Wen Tao sebelumnya. Dan mengangkat mereka dan pergi bersama. Zuofan hanya menonton dengan tenang, tersenyum dan tidak bergerak. Ketika Xie Tianxiang adalah yang terakhir pergi, dia menoleh dan menatap Zuofan dan berkata sambil tersenyum, Zuofan, meskipun masih di luar kemampuanku untuk mengatakannya, aku akan menantangmu lain kali. Tidak lagi hanya karena aku ingin mengalahkanmu dan menantangmu, tetapi untuk pedangku selamanya. Terlebih lagi, aku tidak akan menantang sendirian, tetapi menantang 9 saudara senior yang dikalahkan olehmu bersama. Selesai berkata, kepala Xie Tianxiang juga tidak kembali untuk pergi ke Cahaya Putih itu. Tepat sebelum dia akan masuk ke dalam, tawa Zuofan dengan santai dan santai melayang ke telinganya. Xie Tianxiang, Sekte Dewa Pedang adalah satu-satunya tim yang saya lihat sejauh ini. Anda memenangkan perang kelompok, tetapi saya baru saja memenangkan perang pribadi. Mendengar ini, mulut Xie Tianxiang menyilangkan bahagia dan perlahan menghilang dalam cahaya putih. Bab 679. Berdengung. Setelah gelombang fluktuasi ruang, semua murid Sekte CE Sihir dan Sekte Dewa Pedang kembali ke medan perang. Melihat gambar langka berteman antara kanan dan iblis ini, semua orang yang hadir mengangguk diam-diam dan merasakan banyak emosi. Tampaknya apakah itu jalan yang benar atau jalan yang jahat, masih ada kesamaan. Setidaknya ini tidak pernah menyerah semangat, biarkan kedua murid dari hati ke hati, dengan cara yang sama. Tetua Hakim juga melihat mereka dalam-dalam, memiringkan mulutnya, sedikit mengangguk, dan kemudian mengumumkan dengan suara keras, kali ini, 3 sekolah menengah menantang sekolah Dewa Pedang. 9 orang dari klan CE Sihir melukai 8 orang, hanya 1 orang yang tersisa, 10 orang dari klan Dewa Pedang melukai 10 orang, dan tidak ada yang tersisa. Oleh karena itu, tantangan perang kelompok ini, strategi sihir Zong menang. Papa. Tepuk tangan yang jelas terdengar, kerumunan melihat ke bawah ke arah iblis CE Zong, semua tidak bisa tidak bertepuk tangan. Dalam pertempuran ini, kedua pertempuran itu adil dan berlebihan, dan kemenangan kedua sekolah itu juga adil dan berlebihan. Di antara mereka, perasaan heroik kedua sekte dan simpati mereka satu sama lain tanpa menyerah membuat orang melihat perpaduan dua cara, yang cukup mengharukan. Terutama ketika orang melihat mata Zuofan, mereka bahkan lebih berwarna. Lagi pula, alasan mengapa iblis CE Zong bisa memenangkan perang kelompok adalah karena dia membalikkan dunia. Faktanya, kekuatannya benar-benar luar biasa. Pada akhirnya, dia menunjukkan belas kasihan kepada 10 orang dari Sekte Dewa Pedang, bukan untuk saling mempermalukan, tetapi untuk dihormati. Pada titik ini, orang akhirnya mengerti bahwa Master Sekte Sihir CE yang tak tertandingi bukanlah orang yang membunuhnya sepenuhnya. Kamu tahu, orang-orang yang dia hargai, bahkan lawannya, akan memberi mereka rasa hormat penuh. Ini adalah prinsipnya, yang tidak pernah berubah selama bertahun-tahun, seperti pertemuan Akbar Baidan yang asli. Mulut Chu Qingcheng dengan dingin tersenyum, lihat mata Zuofan.
penuh warna lembut. Ketika gadis-gadis itu mendengar ini, mereka tercengang, dan mereka semua menatap Zuofan. Mereka tampak mabuk dan mengangguk kecil. Dengan kedua tangan menghadap semua orang di ruangan itu, tepuk tangan yang menggelegar berhenti tiba-tiba. Hakim melihat ke langit dan terkekeh, haha, pertarungan ini sangat mudah, dan masih ada banyak waktu tersisa. Jadi saya mengumumkan bahwa 3 kontes besar terakhir akan dimulai, dan para murid dari 3 sekolah besar akan diundang untuk masuk. Begitu suara itu jatuh, semua orang yang hadir tercengang, dan kemudian wajah mereka dipenuhi kegembiraan. 3 sekolah terkuat dari 9 sekolah, dan pertempuran antara 3 sekolah terakhir, akhirnya akan segera dimulai. Dibandingkan dengan pertarungan antara 3 sekolah yang lebih rendah dan 3 sekolah menengah, persaingan di antara para murid dari 3 sekolah atas jelas tidak pada level yang sama. Ini mewakili pertarungan di antara murid-murid terkuat di masa depan Shizu, yang membuat semua orang gemetar karena kegembiraan. Yah, sudah waktunya bagi kita untuk bermain, adik bela diri yang lebih muda. Wu Qingqiu santai untuk waktu yang lama dan tertawa kecil. Ye Ling di satu sisi bosan, tetapi dia masih tidak bisa menahan tawa, ketika kita membunuh 2 lainnya. Itu adalah pertempuran takdir antara Zuofan dan saya. Saya tidak sabar, hahaha. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengisap pipinya, dan berkata kepadanya tanpa daya, kamu Skala, aku tidak tahu seberapa kuat kamu, tetapi tidak mudah untuk memuluskan sekte api ajaib kami. Agar tidak menghancurkan kalian berdua, hanya tidak ingin mempengaruhi kita, ya, aku akan segera bertarung dengannya. Sepertinya aku tidak bertemu dengannya secara formal. Aku akan menyapanya dulu, haha. Suara baru saja jatuh, Skala daun sekejap, langsung kehilangan sosok itu. Ketika matanya membeku, dia terkejut. Karena kecepatan sisik daun begitu cepat sehingga bahkan dia tidak menyadari adanya perubahan, dia tiba-tiba menghilang. Dia menoleh dan menatap Wu Qingqiu dengan cara yang luar biasa. Namun, Wu Qingqiu hanya mengangkat bahu dan menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit. Seolah ingin mengatakan, sekarang kamu tahu adikku yang mengerikan. Di sisi lain, murid-murid dari 3 sekolah terakhir mulai masuk, tetapi Zuofan dan Sekte Pedang Dewa semuanya pergi secara berurutan. Setelah menempatkan Qi Changlong, yang tidak bisa bergerak, ke area istirahat Sekte Sihir Ce, Wen Tao dan yang lainnya melihat lebih dalam ke Zuofan lagi. Dan kemudian berbalik dengan sangat gembira. Tapi semangat juang di mata masih menyala, dan semangat pantang menyerah membuat Zuofan tak berdaya dan berharap. Saya tidak tahu kejutan macam apa yang akan diberikan 10 orang ini kepadanya lain kali. Faktanya, dalam perjalanan menjelajahi jalan, adalah hal yang baik untuk memiliki sekelompok wuci yang mengikuti di belakang pantat mereka untuk memacu diri mereka sendiri. Lagi pula, tidak ada hari saingan, tetapi sangat sepi. Namun, dengan pemikiran ini, hati Zuofan berada di sebelah Lin, ingin melihat terus-menerus bergerak ke tempat pusat arah klan Taiking, mencari yang membiarkan dia berdebar-debar mudah. Tetapi untuk menemukan, bagaimana tidak dapat menemukan? Zuofan, kamu melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Tiba-tiba, tawa pecah, dan Yangsa menepuk bahu Zuofan, memuji berulang kali, baru saja aku takut salah satu bawahanmu akan membunuh semua 10 murid Sekte Dewa Pedang. Untungnya, kamu masih rasional. Mengetahui bahwa klan kami akan membutuhkan waktu untuk berkembang, kami tidak boleh menyinggung kepala 3 sekte saat ini. Jika tidak, 2 permusuhan akan menjadi musuh, dan kami telah menyinggung Tian Xingzong lagi sebelumnya, tetapi kami akan melakukannya menderita dari kedua belah pihak. Tapi sekarang, kamu bajingan, kamu akan berbelas kasih pada saat kritis. Tetapi jika kamu telah menjual Sekte Dewa Pedang, mungkin kita bisa membentuk aliansi. Hahaha, pikiranmu adalah semakin licin. Anda memang pelayan Zuo. Anda memiliki pikiran yang dalam. Yangsa menepuk bahu Zuofan, sambil memuji berulang kali. Juling meliriknya, Zuofan tersenyum tanpa komitmen, nada panjang tak berdaya. Kali ini, mereka salah paham. Dia tidak terlalu memikirkannya. Bagaimanapun, begitu pertemuan naga ganda selesai, dia meninggalkan Sekte Ce Ajaib. Mengapa dia begitu memikirkan klan? Akhirnya, dia menyerahkan tangannya kepada 10 orang, hanya karena dia tiba-tiba memiliki resonansi dengan mereka dan tidak bisa turun.
Ini seperti melihat bayangannya sendiri dari 10 orang. Meskipun dia memiliki waktu yang baik dalam hidup ini, dia membuat kemajuan besar dengan mengandalkan teknik arai dan keterampilan seni bela diri yang tercatat dalam rahasia Jiuyu. Tapi ini juga berkat kehidupan sebelumnya dari akumulasi Kaisar Iblis, pengalaman hidup. Namun, siapa di dunia ini yang tidak dari nol, menerobos kesulitan hidup? Dalam kehidupan terakhir, dia seperti Xie Tianxiang. Mereka berjuang selangkah demi selangkah, mengetahui bahwa mereka tidak dapat melakukannya. Mereka terus-menerus menantang ketidakmungkinan. Setelah beberapa tahun hidup dan mati, ia naik ke tahta 8 kaisar. Sekarang, jika Anda melihat orang-orang muda ini, mereka sama teguhnya dengan dia di awal. Tanpa alasan apapun, hati Zuofan bergema, dan dia tidak tahan untuk meletakkan tangannya. Ini juga iblis tua, dalam cuaca dingin yang ekstrim di bawah keberadaan beberapa batang kelembutan sutra. Namun, ketika saya memikirkan yang sah, itu juga benar. Banyak teman dan banyak jalan. Bahkan jika dia meninggalkan klan dan tidak memikirkannya, jika dia menghadapi kesulitan dan membutuhkan bantuan di masa depan, mengapa tidak mengembangkan lebih banyak persahabatan murah ini? Dengan cara ini, mata Zuofan tiba-tiba menjadi cerah. Sepertinya dia baru ingat bahwa dia masih memiliki janji yang belum terpenuhi, jadi dia buru-buru mencari di tribun. Setelah beberapa saat, mereka menemukan posisi orang-orang dari Sekte Jiwa Iblis. Pemujaan Yangsha, sekarang aku akan membuat sekutu untuk klan ini. Bahkan jika Tian Xingzong dan Xuan Tianzong bergandengan tangan untuk melawan sekte ini, itu akan baik-baik saja, Zuofan berteriak, matanya bersinar dengan cahaya jahat. Begitu alisnya terangkat, Yangsha melihat kemana matanya bisa mencapai, dan matanya cerah. Dia telah sepenuhnya memahami maksudnya dan mengangguk dengan tergesa-gesa, bagus, bagus, pergi, nak. Kamu anak yang bisa diandalkan. Hahaha. Ketika dia mendengar ini, Zuofan juga tersenyum tanpa komitmen. Kemudian dia menginjak kakinya dan menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia sudah berada di depan dua bersaudara dari keluarga miskin itu. Han Ersao, Han San Sao. Bagaimana kabar kakakmu sekarang? Menuju dua orang berpelukan, Zuo mengipasi cara perawatan wajah. Terkejut, mereka tiba-tiba melihat sosok di depan mereka. Mereka mundur 2 langkah untuk menjaganya. Namun, ketika mereka melihat bahwa itu adalah Zuofan, mereka bergegas kembali dengan tinju mereka. Han Ersao lebih hormat, saudara Lao Zuo mengkhawatirkannya. Meskipun dia masih koma, dia tidak lagi dalam masalah besar. Oh, itu akan baik-baik saja. Dia menganggukkan kepalanya. Tangan Zuofan tiba-tiba berkedip. Dia mengeluarkan vas porselen kecil dan menyerahkannya dan berkata, ini adalah ramuan kelas 10. Ini dapat memperbaiki roh. Bawa ke saudarahan, dan kamu akan pulih seperti sebelumnya. Nah, ini. Murid tidak bisa tidak membeku. 2 orang terkejut, melihat vas porselen, penuh warna kejutan, ramuan kelas 10, tetapi sangat jarang. Namun, saya tidak tahu bagaimana melakukannya. Kedua wajah itu sangat aneh, ingin mengambil alih, tetapi tidak berani mengambil seperti, takut kepala dan kaki, ragu-ragu. Zuofan mengerutkan kening dalam-dalam. Zuofan melihatnya dengan aneh. Dia hanya ingin bertanya. Sebuah tangan besar yang kuat telah diletakkan di bahunya. Pada saat yang sama, tawa tiba-tiba terdengar di telinganya, Saudara Zuo, jangan salahkan mereka karena tidak menerima ramuan Anda, karena mereka telah menerima ramuan kelas 11 saya. Pil Hunyuan. Saya mengatakan kepada mereka untuk tidak terlalu serakah. Karena kakak laki-laki mereka baik-baik saja, mereka tidak boleh meminta ramuan orang lain, jadi murid tidak bisa membantu tetapi koagulasi. Jantung Zuofan di bawah sok, wajahnya penuh warna horor. Kapan seseorang muncul di belakangnya dan dia tidak mengetahuinya? Terlebih lagi, energi aneh dari orang ini juga membuatnya merasa sangat berbahaya. Tiba-tiba menoleh, Zuofan menatapnya dengan tajam, tetapi dia melihat sepasang mata yang akrab, dan juga mengawasinya dengan cermat. Di pupilnya, nyala api aneh melintas. Mata Zuofan, seolah merespons, juga memancarkan cahaya biru. Saudara Zuo, mari kita bertemu secara resmi kali ini. Halo, saya Yelin dari klan Taiking. Kami akan segera melakukan pertarungan resmi. Ini benar-benar mengasyikkan.
Pertempuran antara binatang suci dan dunia manusia. Petik 2. Sudut mulutnya penuh dengan radian jahat, dan sisik daun menatap mata Zuofan, penuh dengan provokasi. Bab 680. Ahli waris binatang suci? Murid tidak bisa membantu tetapi menyusut. Zuofan melihat sisik daun di matanya, tidak merasa terpana. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang tabu binatang suci di Fanji. Selain itu, orang tersebut benar-benar mengucapkan kata biografi, dan energi di tubuhnya bergema dengan energi di tubuhnya sendiri. Segala macam tanda menunjukkan bahwa pria ini juga seorang biarawan yang telah memperoleh warisan dari binatang suci. Dengan kata lain, sifatnya adalah binatang suci, seperti ketiga putra kecilnya. Pikirkan di sini, wajah Zuofan secara bertahap bermartabat. Jika orang ini adalah hewan suci, paling-paling, dia sama seperti dirinya sendiri dan termasuk dalam kategori manusia. Tetapi jika dia secara langsung adalah putra dari binatang suci, bukankah itu sama dengan tiga putra kecil? Memikirkan kekuatan Xiao Sanzi yang mengerikan, Zuofan tidak bisa berhenti mengambil napas. Yah, ada apa denganmu? Tidak peduli siapa tuanmu, kamu dan aku harus menjadi satu jenis orang. Kamu tidak boleh begitu takut padaku, sepertinya melihat ketegangan di wajah Zuofan. Sisik daun bisa membantu tertawa, dan cara ringan. Alisnya bergetar. Zuofan menikmati arti sebenarnya dari kata-kata itu, semacam orang. Maka dia harus menjadi manusia, yang mudah dilakukan, setidaknya kekuatannya tidak akan terlalu abnormal. Namun, ketika Zuofan melihat pencapaiannya, hatinya tenggelam. Untuk mengubah kekosongan menjadi keadaan penting. Jika dia sama dengan warisan hewan suci, kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari miliknya, tetapi itu terlalu tidak menguntungkan. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Zuofan terdiam. Ketika Kamuling melihatnya, dia berkata sambil tersenyum, "Saudara Zuo, kamu tidak terlalu kuat sekarang. Kenapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun setelah melihatku sekarang? Bukankah itu takut?" Tapi tidak ada alasan. Sengit binatang itu agresif. Bagaimana mereka bisa takut? Ngomong-ngomong, siapa tuanmu? Aku baru saja melihat guntur ungumu. Mungkinkah? Kata-kata Yelin penuh sarkasme. Tetapi Zuofan menyadari godaan yang dalam, jadi dia tidak menerima langkah itu. Tetapi pasukan pertama, jadi kamu saudara, siapa tuanmu? Aku bertanya padamu dulu, kamu menjawabku, dan aku tidak akan terlambat untuk menjawabmu lagi. Alis terangkat, sisik daun tertawa. Dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, dan Zuofan menolak berkomentar, "Akhir-akhir ini, aku telah bertarung beberapa kali." "Siapa tuanku? Tidak bisakah kamu melihatnya?" Alis tidak bisa menahan gemetar. Sisik daun menatap Zuofan dalam-dalam, tetapi itu adalah senyuman, tidak setuju. Ya, Zuofan memang bertarung dalam beberapa pertempuran akhir-akhir ini, dan dia juga menunjukkan beberapa keterampilan unik. Yelin sudah menebak segalanya, tetapi keterampilan unik Zuofan terlalu rumit. Semakin skala Ye menyaksikan pertempuran, semakin takut dan bingung dia. Dia sedang memukul drum di dalam hatinya. Binatang suci mana yang merupakan warisan anak laki-laki ini? Bagaimana dia bisa menang dengan kekuatan, dan kemudian menggunakan guntur ungu? Ada apa dengan kejutan udara? Kekuatan supranatural semacam ini jelas bukan keterampilan unik dari salah satu dari 5 binatang suci, tetapi itu tidak di bawah keterampilan unik binatang suci. Untuk sementara, kamu skala sendiri bingung, jadi dia datang untuk mencoba. Namun, Zuofan sangat berhati-hati sehingga dia tidak mengungkapkan informasi apapun. Dia marah dan menghela nafas tanpa daya. Apakah semua murid Sekte Taiking sudah tiba? Tiba-tiba, pusat medan perang, membunyikan suara sesepuh hakim. Wu Qingqiu bergegas maju untuk memberi hormat. Kemudian dia menoleh dan menatap Zuofan di tribun. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke Yelin dan berkata, "Saudara bela diri yang lebih muda, kita akan segera membuka kompetisi. Apakah kamu tidak turun?" Dia mengangkat bahu dan memutar mulutnya dengan tidak puas. Kemudian dia menatap Zuofan dan tertawa. Matanya bersinar dengan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. "Saudara Zuo, tidak masalah jika kamu bersembunyi sekarang. Tapi setelah kita bertarung, aku akan bisa menebak siapa pria di belakangmu. Terlebih lagi, kamu bisa membuat alkimia dan mengatur susunan pertempuran.
Saya tidak di tengah-tengahnya. Hahaha. Petik 2. Dengan itu, skala kamu menghilang dan menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Wu Qingqiu, tertawa lagi dan lagi. Seberapa cepat? Pupil matanya tidak bisa membantu menyusut. Semua orang yang melihat adegan ini tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Mata mereka ke arah timbangan itu penuh kejutan. Bahkan dua master tertinggi, pada saat ini, tidak merasakan getaran di mata mereka, sangat aneh. Alis putih, aku khawatir kecepatan putra ini sudah melebihi tingkat keadaan virtual. Jenggot hitam tertinggi membelai janggutnya dan mengeluarkan suara. Ketika Bai Mei mendengar ini, dia juga menganggukkan kepalanya sedikit. Kemudian dia melirik Zuofan dengan satu mata dan melihat sisik daun, dan kemudian dia berkata sambil tersenyum, sepertinya banyak bakat telah dihasilkan dalam pertemuan naga ganda ini. Nah, ini yang kita inginkan, haha. Dengan senyum tipis, kedua master tertinggi itu saling memandang dan mengangguk dengan gembira. Melihat arah sisik daun dalam-dalam, Zuofan terlihat khusyuk dan tenang. Tapi dia ingin melihat siapa keturunan binatang suci dan apa yang bisa dia lakukan. Tidak heran dia akan memiliki perasaan aneh ketika dia memasuki rumah naga ganda. Ternyata resonansi antara energi binatang suci itu. Namun, ketika Zuofan sedang memikirkan tentang asal mula sisik daun, Han Ersao dan dia datang kepadanya dan membungkukkan tangan mereka dan meminta maaf. Maaf, Saudara Zuo. Anda baru saja mendengarnya. Dia memberi kami pil untuk mengobati penyakit kami. Kakak laki-laki, dan biarkan kami menolakmu jadi. Yah, Anda tidak perlu mengatakan itu. Saya mengerti. Dia hanya memprovokasi saya, membuktikan bahwa saya bisa melakukannya, dan dia bisa melakukannya dengan lebih baik. Ini seperti dua binatang buas bertemu satu sama lain, menunjukkan gigi mereka dan memamerkan kekuatan mereka. Aku tidak keberatan. Itu Saudara Han. Jika kamu mengambil ramuan kelas 11 itu lebih baik daripada milikku. Selama dia bisa pulih, itu lebih baik daripada yang lainnya. Sudut mulutnya sedikit miring, dan Zuofan mengangguk dengan ramah. Ketika mereka mendengar ini, mereka memandang Zuofan dengan rasa terima kasih dan berkata, Saudara Zuo benar-benar sejumlah besar orang dewasa, yang membuat kami sangat mengagumi Anda. Saya ragu apakah Saudara Zuo memiliki kemampuan untuk menyelamatkan saudara saya. Benar-benar malu telah menerima pil orang lain. Petik 2. Apa yang dikatakan Saudara Han adalah bahwa menyelamatkan orang adalah hal yang paling penting. Tidak masalah apakah Anda menyelamatkan orang atau tidak. Selama Saudara Yunfeng pulih dengan selamat, saya akan puas. Adapun kata-kata hormat, saya sangat mengagumi Saudara Yunfeng atas keberanian dan kegigihannya. Wajah Zuofan menghela nafas, dan matanya penuh kecemasan dan ketulusan. Ketika dua bersaudara dari keluarga miskin itu bertemu, mereka tergerak dan menghela nafas dalam hati. Zuofan benar-benar saudara yang berwawasan luas, pengertian, dan tulus dari hati ke hati. Dia jauh lebih baik daripada orang-orang munafik yang berpura-pura sombong. Jadi, orang-orang kembali memuji dan bertukar dua kata, dan saudara laki-laki saya pergi dengan gembira. Ketika keduanya pergi, Zuofan menoleh lagi dan melihat ke arah sisik daun, tetapi dia memalingkan bibirnya dengan jijik dan bergumam di bawah hatinya. Anak bau, Anda ingin menjalankan Lao Su dengan pil, naif. Alkimia hanyalah sebuah keterampilan. Jika saya marah untuk sementara waktu, mudah untuk memperbaiki pil kelas 11. Hidup di dunia, berurusan dengan orang adalah kuncinya. Anda memberi orang sebotol pil kelas 11, tetapi juga mengajukan begitu banyak persyaratan, orang akan menganggap ini sebagai kesepakatan, aneh bahwa Anda akan mengingat Anda. Tapi saya tidak memberikan sebotol dan beberapa kata, pada jiwa persahabatan untuk mendapatkan tangan, ini adalah jalan kehidupan. Ketika sesuatu datang, kata-kata tidak datang, itu bodoh. Jika hal-hal tidak tiba, kata-kata tiba, itu kosong. Ketika hal-hal datang, kata-kata datang juga, itu benar-benar cerdas. Wah, meskipun tuanmu adalah binatang suci, tetapi dalam analisis terakhir, kamu masih sangat muda, Dengan senyum dingin, Zuofan melihat bayangan sisik daun di bawah. Matanya penuh dengan cahaya. Kemudian dia melemparkan botol di tangannya dan menghilang. Ya, saya menyimpan sebotol dan... Aco!
Di medan perang, ketiga tim menggambar undian satu persatu. Ye Xie bersin dan hampir menjatuhkan dirinya. Dia merasa tak berdaya untuk menyentuh hidungnya dan berkata diam-diam dalam hatinya, siapa yang memarahiku? Namun, melihat sekeliling, kami tidak dapat menemukan orang yang dicurigai melakukan kejahatan. Hanya pria besar di seberang yang menunjuk ke arahnya dan mengatakan sesuatu kepada orang lain. Jelas, dia menunjuk padanya, dan dia tidak mengucapkan kata-kata yang baik. Lambat laun, warna daun mulai tenggelam. Tai Qingzong, giliranmu. Hakim memandangnya dan mengingatkannya untuk menggambar. Sisik daun mengangguk, meraih sentuhan di dalam, mengeluarkan sebatang bambu, menyerahkannya, ini no. 2. Iya, dia lawanku. Aku yakin menang kali ini. Tiba-tiba, teriakan tiba-tiba terdengar. Sisik daun terkejut, melihat ke sana. Tetapi hanya melihat pria besar itu, dalam kegembiraan menari, bersorak berulang kali. Ketika Zhao Dezu melihat ini, dia menepuk bahunya dan tertawa, adik bela diri yang lebih muda, keberuntunganmu sangat bagus. Kamu mendapatkan yang terlemah dari sisi lain. Sekarang kita bisa mendapatkan 2 poin. Tentu saja, aku seorang virtual quadruple. Dia baru saja menerobosnya. Aku tidak menang. Haha. Pria besar itu juga penuh dengan kepuasan dan tawa. Wu Qingqiu melihatnya, tetapi dia tidak berdaya untuk menggelengkan kepalanya, menertawakannya dengan sangat konyol dan naif. Jika Zuofan adalah monster di klan kebijakan sihir, maka sisik daun ini adalah monster di klan Taiking mereka. Terlebih lagi, kedua monster ini memiliki satu kesamaan. Mereka pandai kamuflase. Jadi, mangsanya mudah terpancing. Perlahan datang ke pria besar itu, wajah Yelin dingin, dan dia membuat suara samar, hei, apakah kamu baru saja menertawakanku? Ada apa? Ada seorang murid yang baru saja menembus ranah kekosongan dalam kontes. Bagaimana bisa barisan seperti itu pantas mendapatkan 9 gelar teratas? Zhao Dezu melihat, tetapi juga tanpa disadari menambahkan, hei, kamu mengatakan lebih sedikit 2 kata, kamu tidak hanya melihat kecepatan orang lain, mereka bukan apa-apa. Hai, kakak bela diri yang lebih tua, di mana dia bisa melompat-lompat di tempat di mana hanya ada 1 hektar tanah di atas panggung ini. Mungkin mereka ingin memberikan kekuatan penuh mereka dalam perang liga? Itu wajar. Jika ada tikus kecil yang berkeliaran di perang resimen, itu benar-benar menjengkelkan, haha. Mereka berdua bernyanyi dan tertawa satu sama lain, tetapi Kamuling tidak tahu malu dan berkata dengan senyum dingin, jadi, bukankah kamu sangat beruntung memiliki aku sebagai lawanmu? Bukan apa, ya, seperti yang kamu inginkan. Pupil tidak merasakan tatapan, sisik daun di mata membunuh niat untuk berkedip, dengan marah berbalik untuk pergi. Ketika Wu Qingqiu melihatnya, dia menghela nafas tanpa daya. Sayangnya, anak ini sudah berakhir.